Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesombongan mengarahkan kita kepada kehancuran. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang. Yesus berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Keduanya berdoa kepada Tuhan yang satu dan sama. Tetapi isi daripada doanya sangat berbeda. Isi doa orang Farisi adalah ia membanggakan dirinya dan memandang rendah orang lain. Dengan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Dan isi doa seorang pemungut cukai adalah ia merendahkan diri di hadapan Allah. Ia merasa tidak layak di hadapannya, dan ia meminta pengampunan dari Allah. Ia berdiri jauh, menunduk, memukul dadanya, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berhubungan dengan contoh di atas, Nabi Hosea dalam kitabnya menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya bahwa Tuhan mengingatkan mereka akan pentingnya kembali kepadanya dengan kerendahan hati dan pengakuan dosa. Tuhan lebih menghargai hubungan yang tulus dan penuh kasih daripada upacara ritual yang dilakukan tanpa hati yang rendah, atau lebih jelasnya seperti yang dilakukan orang Farisi
yang diangkat Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus dalam Injil hari ini juga menegaskan bahwa pemungut cukai yang rendah hati mendapatkan belas kasihan Tuhan, bukan si Farisi yang sombong itu. Ia mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita bisa merasakan belas kasihan dan pengampunannya. Sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain hanya akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita dapat mempraktekkan kerendahan hati dengan mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Saudara-saudari terkasih, kita diajak oleh Yesus untuk belajar tidak menghakimi orang lain atau meremehkan mereka, melainkan mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Dengan demikian, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghindari diri dari sikap orang Farisi yang menampilkan sikap kesombongan dan membangun sikap angkuh di hadapan sesama. Dan kita harus meneladani pemungut cukai yang menampilkan sikap kesederhanaan, kerendahan hati, dan mengakui kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.